OTT KPK kali ini mendapat sorotan publik. Yang terbaru, operasi tangkap tangan terhadap 2 kepala daerah. Yang pertama, Bupati Pati, Sudewo, dan yang kedua, Wali Kota Madiun, Maidi. Bersamaan dengan itu, publik pun bertanya, mengapa KPK seolah-olah mencari target yang aman, dalam tanda kutip ya. Sementara, untuk kelas-kelas yang kakap, terkesan KPK ini menghindari. Ada istilah, penegakan hukum ini tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Seperti apa pembahasannya? Akan kita bahas di Orang Dalam. Oke, Mat, bisa nggak diceritakan bagaimana proses KPK melakukan OTT terhadap 2 kepala daerah ini? Berdasarkan informasi yang dicari atau diterima di lapangan itu seperti apa? Baik, Mas Amin, Bang Andi, Bang Sep. Jadi hari Senin tepatnya ya, informasi mengenai adanya OTT itu memang sudah beredar di kalangan wartawan. Nah, OTT itu waktu itu pertama kali terkonfirmasi itu OTT terhadap Wali Kota Madiun, Maidi. Nah, nggak lama berselang waktu ternyata di hari yang sama itu ternyata ada OTT juga terhadap Bupati Pati, Sudewo saat itu. Nah, OTT ini untuk Maidi itu terkait mengenai suap proyek berkedok dana CSR dan juga gratifikasi di lingkungan Madiun. Sementara kalau Sudewo itu mengenai jual beli jabatan khususnya ya di Kecamatan Jakenan, Pati. Itu berkisar 2,6 miliar. Nah, saat itu yang pertama kali langsung didatangkan ke KPK itu Maidi dulu hari Senin malam, lanjut setelahnya hari Selasa si Sudewo itu tiba di KPK. Nah, itu ada salah satu yang sebenarnya aneh sih yang pada saat anak buahnya Sudewo ditangkap dibawa ke KPK. Itu entah kenapa ada salah satu, kayaknya sih anak buahnya tangan kanannya si Sudewo itu datang ke KPK mukanya bengep. Gak tahu habis diapain. Ya nggak tahu entah habis digebugin atau habis kesengat lebah makanya bengep. Habis nangis kali semalaman ya? Mungkin, nggak ada yang tahu. Apalagi kan kalau nggak salah dia sebelum ke Jakarta mampir dulu kan? Bisa jadi. Di Polres dulu. apa? Polres Kudus. Polres Kudus gitu. Nah, ini kenapa kalau sebenarnya panggung besarnya itu di Sudewo ya, panggung besarnya. Kalau kita lihat beberapa waktu lalu kan Sudewo sempat rame di demo sama warganya sendiri. Ya. Sampai ya, itu mengenai pajak bumi di wilayah Pati ya. Itu di demo ya, kalau kita lihat kan dia naik mobil barakuda, dilemparin pakai botol, sampai dilindungin, ya ternyata nggak ada. Cuma pernyataan singkat-singkat aja lah dari waktu itu. Nah, lanjut, Sudewo ini melakukan jual beli jabatan untuk calon perangkat desa di Kecamatan Jakenan. Nah, sebenarnya kalau di Pati itu total ada 21 kecamatan ya. Nah, yang terjadi ini baru di Kecamatan Jakenan aja, baru 1. Nah, baru 1 ini yang udah kekumpul itu 2,6 miliar. Itu baru 1 gitu. 1 kecamatan doang. Baru 1 kecamatan. Nah, jadi Sudewo ini mengumpulkan para kepala desa, bisa dibilang mengkondisikan lah untuk calon-calon perangkat desa ke depannya. Itu seperti sekretaris desa, kepala pengawasan, dan sebagainya. Itu sudah ibaratnya dipanjer sama dia. Panjer, lalu kalau memang ada orang yang mau pengen maju sebagai calon perangkat desa, itu
ya udah diperjualbelikan. Lu mau Harus ngasih upeti. Iya. berapa? Tapi udah dipatokin. Waktu itu sama Sudeo sendiri itu dipatokin harganya berkisar 125 sampai 150 juta. Sudeonya. Iya. Nah, tapi sama anak buahnya di markup lagi dinaikin. Oke. Itu jadi 165 sampai 225 juta. Tuang setan dimakan jin ya. Bang Setan makan jin. Tapi ya lihat lebih mirisnya apa ya? Sekelas desa aja itu masih ditarikin ternyata. Iya. Gitu. Padahal kan perangkat desa paling berapa sih keuntungannya, gajinya yang nggak seberapa, ternyata ya namanya otak-otak jahat masih bisa diakalin lah ya. Gitu. Semua celah dimainin. Nah, singkat cerita itu ada total 8 calon kepala desa itu yang berani menyetorkan cuma 8. Nah, itu yang total terkumpul itu berkisar 2,6 miliar. Dan itu juga yang pada saat OTT KPK diamankan pada saat hari Senin. Nah, ya waktu itu yang menariknya ini sempat diakui oleh PLT Deputi Pendidikan KPK Asep Guntur Rahayu bilang kalau KPK ini sempat kesulitan. Kesulitannya dalam mencari siapa nih yang si penampung anak buahnya Sudeo ini. Tuh. Oke. Itu karena pada saat OTT awal, pemeriksaan awal, itu memang KPK tuh harus merunutkan semuanya nih dari orang 1, 2, 3 dan sampai 8 orang kan yang diamankan pada saat itu. Nah, itu kudu mencari dan itu KPK sempat bingung siapa nih yang menampung uang ini. Nah, ternyata ada yang namanya tim 8. Tim 8 ini yang dikhususkan untuk mencari yang berkomunikasi ke kepala desa, lalu mengkondisikan mengenai uang tersebut dan uangnya itu dipegangnya oleh mereka. Nah, lalu ada lagi uang tersebut ternyata dikumpulinnya pakai karung. Oke. Pakai karung. Yang pas penyitaan itu ditemukan karung yang Betul. isinya 26 Nah, miliar itu ya. kalau karung itu kalau biasa kita lihat tuh kalau karung-karung yang biasa di kurir-kurir Iya, iya. warna hijau. Nah, uangnya itu dikumpulin di situ. Nah, kemarin kan pas lagi di KPK itu kan udah rapih ya. Nah, kemarin KPK sempat tunjukin itu ada beberapa karung, kalau nggak salah ada 2 atau 3 karung, itu warna hijau dan kuning. Nah, jadi uangnya itu ditaruh di situ dan sempat ada warga sekitar, kata Asep, ada warga sekitar yang melihat, jadi nenteng-nenteng. Tapi warga sekitar itu ngiranya kalau itu beras waktu itu. Bukan duit. Bukan duit. Kalau duit udah ya tahu sendiri bang cerita akhirnya. Nah, yang menarik Pak, ini dari tadi hasil liputan lo di lapangan, tim 8 itu siapa sih sebenarnya? Nah, tim 8 ini itu terdiri dari orang-orang yang membantu Sudeo memenangkan sebagai bupati ini. Nah, itu 8 orang atau apa namanya aja tim 8? Ya namanya tim 8 sih, dinamakan tim 8 aja. Tapi apakah ini berkaitan dengan partai, maksudnya tim-tim pemenang dari partai itu bukan. Jadi benar-benar pure tim pemenangan pada saat Sudeo mencalonkan dia sebagai bupati di Pati. Nah, orang-orang ini udah diangkut ya sama KPK? Sudah diangkut gitu. Oke. Nah, tapi setelah selesai pernyataan dari KPK, muncullah Sudeo ini. Dia mengaku kalau dia adalah korban, katanya. Sehingga aku korban nih, lihat-lihat. Katanya ngaku korban. Si merasa korban. Dia merasa korban. Dan ada pernyataan dia itu mengenai kalau korbannya ini adalah orang-orang di Kades Jakenan, kata dia, itu adalah orang-orang yang tidak suka dia. Tidak suka. Dan makanya dibawa ke KPK lah. Jadi udah jadi tersangka tapi masih jadi korban. Masih akal-akalan icilik juga ternyata. Nggak milih dia ya berarti? Nggak milih dia. Ada. Ya ampun. Oke, kalau Bupati Sudeo itu udah jelas ya, Ya. artinya jual beli jabatan. Kalau untuk Wali Kota Maidi sendiri, seperti apa? Ini berupa suap proyek berkedok dana CSR. Salah satunya itu menyasar ke salah satu kampus di Madiun. Nah, jadi kampusnya ini sedang menuju
jadi universitas. Oke. Nah, Maidi ini melalui anak buahnya, dia meminta uang. Alasannya sebagai bentuk uang sewa selama 14 tahun. Oh. Tapi dalihnya ke pihak kampus ini sebagai dana CSR untuk Kota Madiun. Jadi dana CSR itu buat pembangunan di Kota Madiun. Tapi harus disetorkan. Kan ini cuma kedok doang kan ya. Nah, berapa yang disetorkan? Yang disetorkan itu 350 juta. Itu baru dari suap yang dari pihak kampus. Masih ada lagi beberapa uang yang diamankan, termasuk sampai gratifikasinya, itu mencapai total 2,25 miliar yang diamankan. Oke. Nah, kurang lebih gitu, Mas Amin. Iya, iya. Sebelum Sudewo dan Maidi, beberapa kepala daerah juga kan pernah kena OTT KPK ya. Betul. Kalau melihat dari beberapa kasus yang terjadi di beberapa daerah, apakah ini karena pengawasan di daerah lemah atau hal lain? Karena kalau dibandingkan dengan DKI, kayaknya DKI lebih clear ya dalam tanda kutip ya. Ya. Walaupun memang masih ada kasus-kasus, tapi tidak seheboh di daerah gitu. Betul. Ya sama apa alasan si KPK kenapa ngincernya kepala daerah aja gitu misalnya? Nah, ya, kalau mengenai Jakarta, baik kita tahu kan Jakarta ini tersentral ya. Jadi semua, kalaupun ada kasus dikit aja muncul di DKI, itu benar-benar jadi mata utama itu semua ke Jakarta. Bahkan kalau kita pernah ingat waktu itu, Anies Baswedan itu pernah diperiksa di KPK itu mengenai Formula E. Nah, itu kan tiba-tiba semua langsung mata tertuju ke Anies. Sampai ada isu mengenai pada saat itu kan Anies pengen dijadikan sebagai capres. Nah, itu just case-nya. Nah, kenapa di daerah sering terjadi? Memang bisa dikatakan daerah ini semacam ya lahan-lahan basah lah gitu. Jadi memang yang sering yang KPK ungkap kalau yang mengenai kepala daerah itu bisa ya pemerasan, proyek, pengadaan, terus fee, dana apa tadi namanya? CSR. Bukan dana CSR. Apa? Uang ijon. Oh, ijon. Kayak, nah ini memang jadi lahan-lahan basah gitu. Sebenarnya bukan berarti KPK ini tidak awas ya dengan hal ini. Karena masing-masing daerah ini kan punya inspektorat pengawasnya. Nah, yang kita pertanyakan inspektorat pengawasnya memang tidak mengawasi orang-orang ini supaya tidak terjadi korupsi gitu. Nah, inilah yang jadi salah satu penyebab dasarnya di daerah-daerah itu kerap kali terjadi korupsi. Dan satu lagi, memang godaan setan itu memang nggak ada yang bisa terhindar ternyata gitu. Cuma ada yang lucu nih, Mat. Kalau ngelihat dua orang kepala daerah ini, ya kan, kalau nggak ditarik secara politik tuh agak aneh. Ya. Karena dua orang ini pernah lihat sih di selentingan di media sosial ya. Ya. Ini orang titipan Pak J itu, Pak Justip itu. Dugaannya tidak. Dugaannya seperti itu. Karena itu kan, ada nggak cerita-cerita di KPK kayak gitu? Ya, memang kalau cerita mengenai KPK, justru sebenarnya ini yang KPK ini mulai rada bisa dibilang cukup berani lah ya menyentuh. Ya kalau kita tahu Sudewo ini kan berasal dari partai pemenang ini. Jadi mereka ya KPK udah mulai berani ya dikit-dikit lah untuk menyentuh anggota-anggota partai pemenang ini. Nah, memang di KPK memang tidak disebutkan mengenai apakah aliran tersebut mengalir ke partai dan segala macamnya. Cuman umumnya biasanya kepala daerah yang menang di pilkada itu uangnya itu biasanya hasil kerja keras mereka pada saat pilkada. Gitu. Umumnya seperti itu. Nah, cuman kalau untuk si Sudewo dan Maidi ini memang belum ada ditemukan kalau modusnya itu uangnya itu untuk putar balik lagi setelah dari pemenang pilkada. Atau kepentingan si Justip itu nggak ada ya? Belum ada ya informasi belum seperti itu ya? Belum ketemunya sampai situ. Oke. Nah, tapi menarik juga Bang, kalau kita bicara mengapa sekarang seolah ada panen di daerah, tapi ada paceklik di pusat begitu kan. Betul.
tapi publik juga harus jernih melihatnya gitu. Kita juga sebagai jurnalis harus objektif gitu kan, karena kalau berdasarkan penelusuran juga dan hasil wawancara seperti itu dan analisis ya, yang saya temukan itu kayak misalnya penangkapan dua kepala daerah ini. Kepala daerah ini kan punya posisi tawarnya lebih rendah, tidak terlalu kuat lah begitu, ketimbang yang ada di pusat gitu kan. Iya. Meskipun mereka adalah kader partai Iya. gitu kan. Sementara kalau di kader partai daerah, apakah mereka petugas partai gitu? Itu kan ada motivasi lainnya dari partai tersebut begitu. Nah, tapi itu juga bisa memberikan efek jera bagi kepala daerah kalau bahkan setingkat yang kecil pun KPK mau turun tangan, gitu. Tapi ada juga narasi dari publik yang merasa seharusnya tidak hanya kepala daerah dong, gitu kan. Nah, kepala daerah yang ditangkap ini itu kan resiko politiknya lebih kecil secara politiknya, gitu kan. Sementara kalau mereka juga punya strategi dan cara main untuk menyasar big fish-nya, gitu kan, ikan besarnya nih, pausnya. Apakah itu tidak mengguncang stabilitas politik nasional? Tapi bukan berarti nggak pernah ada penangkapan menteri, kepala badan, ataupun anggota parlemen, begitu kan, di 2019, Setia Novanto, begitu kan, ketua DPR aktif saat itu. KPK berani main. Ya, tapi itu kan sebelum perubahan Undang-Undang KPK kan? Sebelum perubahan Undang-Undang KPK. Setelah itu kan kita bisa lihat giginya KPK seperti apa. Saya wawancara ex-penyidik KPK, itu ada alasan dari ex-penyidik kalau yang sekarang sedang dikerjakan KPK ini lewat penangkapan kepala daerah itu juga adanya pengaduan masyarakat atau DUMAS. Ya. Sehingga KPK bergerak atas dasar pengaduan. Satu sisi betul, dan wajib rakyat itu memantau pejabat-pejabatnya setingkat apapun ya, gitu ya, dari tingkat apapun itu wajib dipantau. Kalau menurut ex-penyidik itu, DUMAS itu adalah dasar bergerak karena penyidik tidak boleh random. Jangan asal untuk mencokok orang gitu. Nggak boleh. Karena ini adalah masalahnya penegakan hukum. Tapi di sisi lain kan, Mat, juga kan, yang abang-abang juga tahu, ada revisi Undang-Undang KPK kayak gitu kan, ada di pasal, saya lupa ada di pasal berapa, tapi ada yang jika penyidik mengetahui, mendapat laporan. Nah, mendapat laporan ini kan bisa dari masyarakat. DUMAS-nya. Nah, kata mengetahui ini artinya KPK bisa proaktif untuk menindaklanjuti dugaan atau indikasi kalau ada suap misalnya begitu kan, atau penyelewengan dana dan lain-lainnya gitu. Misalnya dari mana? Masuklah dari laporan hasil kekayaan pejabat itu kan, LHKPN misalnya kayak gitu. Nah, LHKPN yang sekarang ada kan seperti hanya administrasi saja. Lapor, setelah itu selesai. Sementara kalau KPK mau proaktif untuk bisa menyelidiki, kita bisa ambil dari bagaimana pejabat itu flexing. Gitu kan, mereka bermewah-mewahan ditampilkan itu di sosial media. Nah, dari flexing itu, apakah ada indikasi duit-duit panas yang tidak sesuai dengan pemasukannya, misalnya begitu? Kan bisa di-track. Dan KPK juga bisa bekerja sama dengan PPATK, begitu kan, untuk mengikuti aliran dananya. Jadi, kalau sekarang KPK menyasar kepala daerah, bukan berarti KPK tidak bisa menyasar lagi. Untuk kedepannya, KPK bisa dong menyasar yang lebih besar. Bisa. Paus lainnya begitu kan. Cuma apakah sekarang KPK mau begitu, political will-nya, keinginannya bagaimana gitu. Di sini ada garis antara pemberantasan dan antisipasi korupsi gitu kan. Sementara juga kita ada politik-politiknya gitu kan. Jadi dua hal ini sangat beririsan dan ya memang itu yang sedang terjadi di publik saat ini juga. Kalau dari analisis entah pakar atau pengamat, revisi Undang-Undang KPK itu seberapa besar pengaruhnya ketika mereka katakanlah akan menindaklanjuti kasus-kasus yang melibatkan para elit, entah itu di kementerian dan lembaga, termasuk juga di DPR. Misalnya dari poin penyadapan gitu ya.
poin penyadapan itu kan juga harus minta izin ke Dewan Pengawas ya kalau nggak Dewan salah ya, Pengawas. gitu. Nah, satu sisi itu akan melambatkan kerja penyidik untuk minta izin dulu. Kalau dikasih izin untuk penyadapan baru dilakukan gitu. Itu juga yang sempat revisi UU KPK ini kan yang sempat ditolak oleh banyak 2019. masyarakat sipil itu kan gitu, karena ini melemahkan posisinya KPK begitu. Daya tawarnya apalagi. Nah, daya tawar dengan meminta izin kepada Dewas untuk penyadapan itu juga bisa melemahkan gitu. Tapi bukan berarti internalnya KPK gitu, penyidik dan Dewas tidak bisa bekerja sama. Kalau memang murni keinginan untuk penegakan hukum, pemberantasan korupsi itu ada, seharusnya adanya regulasi KPK yang 2019 ini itu bisa memuluskan. Jadi tidak ada alasan lainnya sih Bang seharusnya. Gitu. Iya. Tapi koreksi kalau salah ya. Kalau nggak salah ada semangatnya di Undang-Undang KPK yang baru itu pencegahan ya, bukan penindakan. Itu benar nggak? Kalau Kalau nggak pencegahan juga bisa dilakukan sebenarnya. Nah, masalah pencegahan ini, kalau kita runut banyak gitu ya, kepala daerah adalah kader partai. Semestinya, entah dilakukan atau enggak gitu kan, KPK bekerja sama dengan partai politik untuk bisa memberikan edukasi, mencegah kader-kader itu agar tidak korupsi. Nah, masalahnya apakah itu dilakukan atau enggak tuh? Transfer knowledge-nya untuk bisa menjadikan kader partai ini bebas korupsi itu bagaimana gitu. Karena apakah ada kader-kader partai yang bebas korupsi? Bisa jadi ada gitu. Bisa jadi ada. Tapi kalau menyangkut partai politik, terus kita tarik lagi benang merahnya banyak orang-orang itu adalah kader dari partai, petugas partai, maka partai juga bertanggung jawab. Kadernya korupsi, maka harus ada cara-cara mereka untuk menghentikan itu dong. Gitu. Betul. Karena memang KPK sejauh ini ya, itu memang mungkin bisa dibilang hampir tidak pernah atau belum pernah ya, kayak mengkonsolidasikan mengenai bahayanya, waspadanya mengenai korupsi ke partai-partai itu, Bu. Justru yang ada mengenai pencegahan korupsinya itu begitu petugas partai ini sudah jadi pejabat di daerah maupun sudah di pusat. Nah, baru bergerak ini terlihatnya ada KPK seperti menyambangi kepala daerah ini buat sektor mana saja tuh yang rentan akan terjadinya korupsi gitu. Nah, sementara ini memang KPK mungkin belum terlihat kali ya buat datang ke partai, ntar dikiranya geledah, takutnya. Karena memang kalau jadi ada cerita begini, waktu itu sempat ada salah satu orang saksi keluar diperiksa KPK. Saat itu dia masih berstatus sebagai saksi. Ini orang kader partai. Dia keluar, selesai diperiksa, biasalah kita kan wartawan wawancara. Nah, cuman skeptis karena dia diperiksa oleh KPK, orang-orang tetangganya itu sudah negatif aja pikirannya. Wah ini orang korupsi. Padahal tidak, saat itu dia berstatus sebagai saksi. Nah, jadi begitu kayak orang yang udah berhubungan KPK itu kayaknya sudah dicap negatif sampai saat itu. Makanya kayak berhubungan dengan KPK itu kayaknya rada butuh ada literasi supaya masyarakat tidak selalu orang yang diperiksa KPK itu dicap sebagai orang, oh ini orang korupsi ternyata. Padahal mah belum tentu dan mungkin tidak sama sekali saat itu. Ya karena tadi kan ngomong pencegahan tapi malah jadi saya titip ya. Itu jadi repot sekarang itu. Bahasa pencegahan itu harus diperbaiki. Betul. Dan perlu ada kesungguhan juga dari partai politik untuk benar-benar mencegah ya sebelum ada penindakan. Karena selama ini pandangan di masyarakat banyak kepala daerah yang kemudian menyetor dalam tanda kutip ke partai politiknya masing-masing. Sejauh ini ketika KPK mencoba mengungkap kasus yang berkaitan dengan entah itu anggota DPR atau kementerian dan lembaga itu. Ini kemudian kayak seperti ada semacam hambatan. Entah itu karena buktinya yang kurang kuat, pelakunya yang tidak terdeteksi ada di mana, seperti contoh yang masih kita ingat sampai sekarang itu Harun Masiku. Harun Masiku. Gitu.
Nah, kalau dari pandangan pakar atau pengamat seperti apa, Di? Kalau kesulitan mengungkap sebuah kasus, bisa kita anggap lumrah nggak? Bisa lumrah begitu kan? Justru sebenarnya malah tidak bisa dinormalisasikan Betul. sebenarnya. Tapi dengan alasan-alasan politis apa? Nah, masalahnya kan kayak gitu. Saling kunci ya. Iya, si Harun aja sudah berapa tahun tuh? Itu iya. kan Tidak tidak selesai bisa. sampai sekarang kan? Sampai Iya, sekarang. tidak Sampai bisa ganti diungkap presiden gitu, ya. sampai ganti presiden. Dan perlu diingat background-nya KPK kan didirikan oleh ketua umum dari Banteng. Nah, Masalahnya juga ada DNA itu Ya. akan lebih sulit. Tapi kenapa DNA dari si pendiri itu menyasarnya ke kepala daerah aja? Ya. Nah, itu kan agak lebih kontras ya gitu Iya. kan. Kalau memang mau mengamankan ya amankan. Satu garis begitu. Karena ada darahnya begitu, tapi kan tidak. Gitu kan. Nah, kesulitan-kesulitan kayak gitu ditutup dengan alasan-alasan kesulitan mencari karena di luar negeri dan segala macam gitu. Padahal kan kita juga bekerja sama dengan penegak Interpol, hukum di luar Interpol gitu kan. negeri. Ada Interpol, iya. kita bisa bahkan penyidik itu juga diizinkan untuk menyadap kayak gitu kan. Sebenarnya lagi-lagi kembali jika regulasinya oke, ada, bisa diterapkan, penyidiknya juga ada, SDM-nya semua ada, tapi balik lagi apakah ada keinginan untuk mengungkap? Publik juga pasti gerah gitu kan. Iya, nggak harus kepala daerah juga harusnya ya. Nggak harus Ya, kepala daerah Karena juga. banyak yang terang-terangan itu kan dari anggaran misalnya. Contoh lah MBG misalnya kan. Mungkin bisa ke situ, tapi kan ini enggak. Hmm. Anggota DPR yang lain banyak ya kan. Itu kenapa enggak? Itu jadi pertanyaan sampai sekarang KPK kenapa tebang pilih seperti itu. Sebenarnya bukan dari segi KPK ya. Waktu itu juga sempat ya ada case lah. Ini kan dulu sebagai menteri dan sekarang kan sudah tidak dan pengen gabung. Sebut aja nggak nih orangnya? Siapa tuh? Budi Ari. Siapa? Budi Ari. Budi Ari. Nah, kalau kita ingat kasus kan itu ada di kasus judol. Kebetulan waktu itu ditangani oleh polisian. Nah, kebetulan pada saat itu juga Budi Ari ini kan menjabat sebagai Menteri Komunikasi Informatika pada saat itu. Nah, setelah itu kan pada zaman era Pak Jokowi. Dan itu masih ternyata Budi Ari ini masih dipakai di Presiden Prabowo sebagai Menteri Koperasi. Nah, ada di salah satu dakwaan itu disebutkan kalau memang Budi Ari ini memang terlibat dalam judul ini. Nah, itu kan di tangan polisi pada saat itu. Dan ternyata ya kasus itu hilang tak mana, nggak lanjut. Gitu. Ini kan just case ternyata Iya. hal-hal political will ini bukan terjadi di KPK, ternyata di institusi kepolisian pun juga terjadi. Dan kebetulan setelah nama Budi Ari itu memang disebut-sebutkan di dalam dakwaan judul itu, ya Budi Ari waktu itu sempat ingin mengundurkan diri, tapi justru malah bukan mengundurkan diri, malah di-reshuffle. Jadi kayaknya presiden pada saat itu tidak mau ada anak buahnya itu mau pengen mundurkan diri gitu. Jadi maunya dia yang mau membereskannya tersendiri. Sampai akhirnya Budi Ari ya sudah selesai jadi menteri dan kabarnya kan pengen masuk partai pemenang lagi kan langsung. Nah selanjutannya apakah dia udah jadi partai? Wallahu alam. Kayaknya juga partai pemenang juga belum mau nerima orang serba. Ya, masih mendapat penolakan lah dari para kadernya. Iya. Oke, Mat, kapan terakhir kali KPK benar-benar mengungkap kasus besar? Ya. Kasus besar ini melibatkan menteri langsung ya. Dan itu pada saat era Presiden Joko Widodo. Itu kader dari Partai Nasdem, Syahrul Yassin Limpo. Korupsinya apa? Itu pemerasan terhadap anak buahnya sendiri di lingkungan Kementerian Pertanian. Nah, itu kalau kan waktu itu sempat viral juga ya, rame mengenai foto dia yang nengok ke atas. Itu benar-benar epic moment ya pada saat itu. Oh iya. Nah, sebenarnya di KPK sendiri ini kan kasus utamanya pemerasan ini sebenarnya sudah selesai ya.
dan sekarang dilanjutkan ke TPPU-nya. Nah, ini lagi-lagi TPPU-nya ini sampai sekarang belum dilanjutkan. Karena kan sebenarnya upaya TPPU ini kan supaya mengembalikan aset kenegaraan dari hasil pemerasannya SYL pas saat itu, supaya asetnya itu dilelang, begitu udah ada kekuatan hukum tetap dilelang, lalu hasilnya akan dikembalikan kepada negara gitu. Nah, ini sebenarnya salah satu yang mengendap ya. Ada lagi, itu kasus CSRBI. Ini melibatkan anggota parlemen. Nah, sebenarnya KPK sendiri juga udah pernah ngegeledah rumah anggota ini. Itu lagi-lagi dari Partai Nasdem dan satu lagi dari Partai Pemenang. Itu sebut gak nih? Sikat aja lah ya, gak usah ragu-ragu. Itu dari, kalau fraksi Partai Nasdem itu ada Satori, dan dari fraksi Pemenang itu ada Heri Gunawan. Nah, memang kalau kasus utamanya ini memang sudah bergulir ya di pengadilan. Sementara untuk dua orang ini sampai sekarang, walaupun sudah pernah digeledah, ya ternyata tidak berlanjut. Nah, ini yang patut dipertanyakan, apakah seberapa kesulitan itu harusnya, yang tadi benar banget dibilang, ini harusnya bisa diatasi oleh KPK. Cuman lagi-lagi ada garis tembok yang begitu besar, political will-nya benar-benar tidak bisa menobrak di situ. Dan kita juga harus kawal untuk RUU perampasan aset ya. Nah, ini yang benar-benar lagi ditunggu KPK sampai saat ini. Nah, RUU perampasan aset itu kan bisa dianggap memiskinkan koruptor begitu kan. Pelaku korupsi. Lagi-lagi keinginan politiknya ada atau tidak gitu. Karena kalau RUU perampasan aset ini nanti bisa terus dilanjutkan bahasannya sampai nanti ketok palu dan diundangkan kayak gitu. Ya kan publik pun juga bisa baca kenapa rancangan undang-undang ini kok lambat banget. Berarti kan bukan tidak mungkin ada indikasi anggota parlemen juga sebagai pelaku koruptor begitu kan, pelaku korupsi gitu. Sehingga mereka lambat untuk membahas RUU ini gitu. Sementara di satu sisi itu dibutuhkan karena untuk bisa mengembalikan kerugian negara dan lain-lain itu kan diperlukan juga gitu. Jadi untuk jangka panjang sebenarnya anggota parlemen ini pun ya, regulator ini harus berpikir ke arah sana gitu. Negara tidak boleh kalah karena ada penolakan-penolakan dari regulatornya itu sendiri. Nah, tapi masalahnya apakah ini nanti akan dilanjutkan atau enggak untuk pembahasan belum tahu gitu kan ya. Tapi diharapkan sih RUU ini bisa langsung go lah. Tapi perlu digarisbawahi sih Bang, maupun dari RUU perampasan aset sampai KUHP dan KUHAP yang kemarin sudah diberlakukan, sudah disahkan itu, semua RUU itu ya memang produk politik ya. Dan itu memang diakui semua kementerian dan pihak parlemen sendiri, dan kita tidak bisa memungkiri ada kepentingan-kepentingan, pasal-pasal tersisipkan lah di situ. Mat, gue penasaran yang ini, Mat. Dia tadi lu bilang ada tembok dan political will. Apakah di situ ada peran Dewan Pengawas yang jadi penghambat kerja kinerja KPK saat ini? Ya, memang sejatinya kan Dewan Pengawas ini ibaratnya kalau kita sebut ya minta izin restu ya. Minta izin restu kalau dalam suatu penyelidikan sampai ke penyidikan sampai ke tahap penuntutan. Nah, tugas Dewas ini ya bisa dibilang menandatangani ya, memberi cap lah kalau ini boleh dilanjutkan gitu. Sebenarnya pun kalau sudah sampai tahap penyidikan, apalagi ini udah sampai geledah ya, otomatis harusnya kan Dewas KPK sudah mengetahui kalau target yang akan digeledah ini siapa gitu. Cuman pada nyatanya ini memang tidak berlanjut dan bahkan juga mengendap ya gitu. Nah, apakah fungsi Dewas KPK berjalan? Ya, berjalan. Tapi sampai mana Dewas KPK ini melakukan tugas dan fungsinya? Nah, sampai sekarang pun juga ya kita kan dulu keberadaan awal Dewas KPK juga buat apa sih? Dulu awal-awal kan. Karena kan KPK ini kan sebagai lembaga ad hoc independen yang memberantas korupsi, ternyata tiba-tiba ada yang disebutkan Dewas gitu. Sampai sekarang pun nyatanya memang
gap political will ini memang tidak bisa disentuh KPK pada akhirnya, sekalipun yang ada namanya Dewas KPK gitu. Ya kesannya jadi rem dia ya. Ya, Jadi rem. dibilang jadi terkesan rem ya betul. Karena fungsi ya lagi-lagi tugas dan fungsi Dewas utamanya ya adalah mengawasi, memberi izin atas kinerja penyidik dan penyidik KPK terhadap pengungkapan satu tindak pidana korupsi, seperti itu kan, Bang. Baik, ya walaupun bahwa penindakan kasus korupsi itu hanya berada pada level menengah ke bawah, sementara untuk tingkat elit atau skandal-skandal yang besar kemudian terkesan mandek atau bahkan hilang begitu saja, masyarakat berharap agar penindakan itu tetap dilakukan tanpa pandang bulu. Gitu. Lalu kemudian banyak masyarakat juga yang beranggapan bahwa apakah pemberantasan korupsi ini memang benar-benar melakukan pemberantasan terhadap kasus-kasus yang menyangkut keuangan negara atau hanya sekadar pengelolaan skandal. Kita berharap agar kinerja aparat penegakan hukum terhadap kasus-kasus korupsi bisa sampai tuntas dan memuaskan keadilan untuk masyarakat. Sampai bertemu lagi di Orang Dalam. Terima kasih. Sampai jumpa.